Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Novera dengan NIM 230590500181. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Kebijakan Industri Agraris dan Maritim. Kebijakan industri agraris Indonesia dipengaruhi berbagai teori. Yang pertama, modernisasi, fokus pada peningkatan produktivitas lewat teknologi dan SDM. Contohnya, revolusi hijau dan mekanisasi pertanian. Yang kedua, ketergantungan, menekankan pengurangan ketergantungan pada negara maju. Contohnya, hilirisasi sawit dan mandatory. Kemudian yang ketiga ada berkelanjutan, melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Contohnya perhutanan sosial dan moratorium sawit. Yang keempat ada keunggulan komparatif, memfokuskan pada komoditas unggulan untuk ekspor. Contohnya ekspor sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Yang kelima ada strukturalis, mendorong transformasi dari sektor agraris ke industri. Contohnya KEK berbasis pertanian dan food estate. Yang keenam, institusional, menekankan peran institusi dan tata kelola, contohnya reforma agraria dan sertifikasi tanah. Yang ketujuh, ekonomi politik, menganalisis instruksi politik, ekonomi dan lingkungan, contohnya konflik lahan sawit dan moratorium sawit. Kebijakan maritim Indonesia didasarkan pada beberapa teori. Yang pertama, ada sea power, menekankan kekuatan angkatan laut dan infrastruktur pelabuhan. Contohnya, poros maritim dunia. Yang kedua, ada geopolitik maritim, fokus pada kontrol perairan strategis, contohnya keamanan laut di Natuna dan patroli ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga ada archipelagic state, menegaskan hak negara kepulauan atas perairannya, contohnya wawasan Nusantara dan tol laut. Yang keempat ada blue economy, keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya laut, contohnya larangan ekspor benih lobster dan pemberantasan illegal fishing. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim memiliki potensi ekonomi yang besar, namun dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan. Pada sektor agraris, potensi lahan pertanian yang luas terancam oleh alih fungsi lahan untuk pembangunan. Rendahnya produktivitas pertanian dipengaruhi oleh teknologi yang kurang memadai dan akses terbatas terhadap inovasi, menyebabkan ketergantungan pada impor negara. Hal ini mengancam ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Namun, peluang peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi pertanian modern sangat besar. Pada sektor maritim, kekayaan sumber daya laut Indonesia sangat melimpah, termasuk perikanan dan mineral, terancam oleh penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing. Kurangnya infrastruktur kelautan seperti pelabuhan dan armada perikanan modern menghambat pembangunan sektor ini secara optimal. Meskipun demikian, peluang pengembangan industri perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara secara menjanjikan. Untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang ini diperlukan strategi komprehensif yang meliputi: pertama, modernisasi teknologi, investasi dalam teknologi pertanian dan perikanan yang modern dan tepat guna. Yang kedua, ada penguatan kebijakan dan regulasi, penerapan kebijakan yang tegas untuk mencegah alih fungsi lahan dan mengatasi overfishing, serta mendorong praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada peningkatan infrastruktur, pengembangan infrastruktur pendukung sektor agraris dan maritim termasuk irigasi, jalan, pelabuhan, dan armada perikanan. Yang keempat ada peningkatan akses pasar, mempermudah akses petani dan nelayan ke pasar domestik dan internasional. Kemudian yang kelima ada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor agraris dan maritim melalui pendidikan dan pelatihan.